Bab 3576 Saluran Luar Angkasa. Tentu saja ada. Semua orang di sini ingin pergi. Karena ada terlalu banyak orang, lakukan saja sendiri dengan tenang. Chu Xiangyun berkata, tetapi belum ada yang berhasil. Anda juga harus menyadari hasil dari orang-orang itu. Aku melihatnya. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu menyadari, maksudmu, 100 lentera kulit manusia yang tergantung di kota itu. Itu mereka, kata Chu Xiangyun, orang-orang ini ada di sana sebelumnya. Mereka semuanya kuat di level Raja Abadi, dan bahkan beberapa berada di puncak level Raja Abadi, tetapi pada akhirnya mereka semua berakhir seperti ini. Sejak saat itu, semua orang baru saja menangkap Void Feixue, dan tidak ada yang berani berpikir tentang jalan itu. Hanya ada satu cara untuk pergi, dan itu adalah dengan menangkap lebih banyak Void Feixue dan mendapatkan hadiah dari penguasa kota. Ye Bufan berkata, bagaimanapun, hanya ada satu tempat pertama, lalu mereka bisa mengendalikannya sendiri. Void Snow. Chu Xiangyun menggelengkan kepalanya sedikit, penguasa kota lebih pintar dari yang Anda dan saya bayangkan. Meskipun Void Snow ada di tangannya untuk saat ini, itu akan masuk sakunya cepat atau lambat. Ye Bufan sedikit bingung. Terkejut, bagaimana kamu mengatakan ini? Ada aturan di kota Wutian, yaitu pertempuran dilarang keras di kota, jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Tapi begitu kamu meninggalkan gerbang kota ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jadi yang pertama bukan, kamu pasti sudah menangkap banyak Void Snow. Selama kekuatanmu cukup kuat, selama kamu bisa meraih cukup Void Salju, kamu masih punya kesempatan untuk pergi dari sini. Ye Bufan berkata, maksudmu, Void Snow yang pertama. Apakah kamu mendapatkan salju yang berterbangan dengan merampoknya? Tidak sepenuhnya, kata Chu Xiangyun, meskipun salju yang berterbangan di langit sangat berharga, yang pertama akan sangat efektif jika digunakan secara pribadi, dan yang kedua akan jauh lebih lemah. Tidak ada efeknya. Jika jumlah yang ada tidak dapat mencapai yang pertama, itu dapat ditukar dengan beberapa sumber daya budidaya. Anda harus tahu bahwa sumber daya sangat langka di sini. Meskipun ada banyak harta karun di ruang angkasa, kebanyakan dari mereka adalah berbagai alat pemurnian. Tidak mungkin untuk mengolah bahan tersebut. Berharga. Jika Anda ingin mendapatkan sebagian besar dari mereka, Anda harus menukarnya dengan Void Snow. Oke, bagaimanapun, Void Snow pada akhirnya akan mengalir ke tangan dan diserahkan kepada penguasa kota. Tidak terjadi kali ini, akan sama lain kali. Cepat atau lambat, itu akan diperoleh oleh penguasa kota. Ye Bufan memikirkannya dan sepertinya memang demikian. Benar sekali. Dia menambahkan, tetapi salju yang berterbangan di langit begitu cepat, saya khawatir tidak mudah untuk ditangkap, bukan? Chu Xiangyun mengangguk, ya, memang sangat sulit untuk ditangkap. Tetapi situasi di sini adalah agak istimewa, tidak jauh dari kota Wutian terdapat kawasan langit yang banyak terdapat salju yang berterbangan di langit, yang lebih mudah ditangkap. Dan selama bertahun-tahun, semua orang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap salju yang berterbangan di langit, dan mereka secara bertahap merangkum banyak pengalaman dan metode. Yang paling sederhana, yang terbaik adalah membentuk kelompok. Ada yang beranggotakan 10 orang, ada yang beranggotakan 20 orang, dan ada yang beranggotakan lebih dari 100 orang. Semakin kuat mereka, dan semakin luas ruang yang mereka blokir, semakin besar kemungkinan mereka menangkap Void Snow. Oh, Ye Bufan mengangguk, pada dasarnya memahami logika di sini. Secara umum, berapa banyak Void Snow yang dibutuhkan untuk memenangkan tempat pertama? Chu Xiangyun berkata, setidaknya dibutuhkan 300. Terakhir kali orang yang memenangkan tempat pertama adalah 325. Petik 2. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia sekarang sangat ingin pergi dari sini dan kembali ke dunia peri. Ini adalah satu-satunya cara saat ini. Hanya saja memang tidak mudah untuk mendapatkan Void Snow dalam jumlah besar. Dia bertanya lagi, berapa lama sampai hari pemilihan? Chu Xiangyun mengulurkan 3 jari, 3 hari, masih ada 3 hari lagi. His. Ye Bufan tersentak,
3 hari menangkap lebih dari 300 potongan Void Snow hanyalah sebuah tugas yang mustahil. Tetapi waktunya terbatas dan dia harus pergi secepatnya, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, dia harus berusaha yang terbaik. Dia sekarang memiliki 2 rencana dalam pikirannya. Rencana pertama adalah menangkap Void Snow, mendapatkan tempat pertama, dan pergi dengan cara yang sepenuhnya legal. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, maka Anda tidak punya pilihan. Saat ini, Anda tidak terlalu peduli dan hanya bisa dengan paksa membobol saluran luar angkasa. Ye Bufan berkata, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya di mana langit dengan salju paling banyak beterbangan?" Chu Xiangyun menghela nafas, seolah dia sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Setiap orang yang baru saja datang ke sini sangat ingin menangkap Void Feixue dan pergi dari sini. Tapi tidak ada gunanya. Void Feixue tidak mudah ditangkap, dan tempat pertama tidak mudah didapat. Ye Bufan berkata, "Tidak peduli apa, saya akan mencobanya dan mengikuti nasib untuk melihat apakah saya dapat menangkap lebih banyak." "Adik, dengarkan saran saya, sebaiknya Anda tidak pergi," kata Chu Xiangyun, "itu bukan tempatnya saya membawa Anda ke sana. Poin kuncinya adalah terlalu sulit untuk menangkap salju yang beterbangan di kehampaan, dan ada berbagai macam bahaya dalam turbulensi ruang angkasa ini. Ada 10 orang di tim kami sebelumnya, dan satu dengan yang terkuat tingkat kultivasi sudah ada. Saya telah mencapai tahap akhir. Raja Abadi. Namun, ketika saya menangkap Void Feixue, saya bertemu dengan makhluk luar angkasa yang sangat kuat. 9 dari 10 orang tewas, dan saya adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Tapi, sebelum saya bisa kembali ke kota Wutian, saya bertemu lagi dengan pria yang Anda lihat sebelumnya. Namanya Chen Banjiang terbang salju. Orang ini tidak menyerah, dan dia bahkan memiliki pikiran jahat tentang saya. Anda akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Chen Banjiang adalah orang yang berpikiran sempit. Anda menyelamatkan saya sebelumnya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun di kota Wutian ini. Tapi begitu kamu keluar, dia akan segera membalas dendam. Meskipun keterampilan gerakanmu istimewa, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan Daluo Immortal, dan kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Raja Abadi. Bufan menyelamatkannya sebelumnya. Dia belum sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya sendiri. Baik Chen Banjiang dan Chu Xiangyun, yang mengambil tindakan, menganggapnya sebagai Luo Immortal hebat dengan keterampilan tubuh yang unik. Ye Bufan tentu saja tidak akan menyerah, senior, kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang itu. Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya. Anda hanya perlu memberitahu saya lokasi Tianyu. Kamu melakukan ini, benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan jika Chen Banjiang tidak merepotkanmu, bahkan jika kamu sampai di sana, bagaimana satu orang bisa mendapatkan Void Feixue? Chu Xiangyun berkata dengan sungguh-sungguh, ada 10 orang di tim kami sebelumnya, dan akulah yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah. Dia juga berada di tahap awal Raja Abadi, dan dia masih memiliki senjata abadi tingkat menengah, jaring pengikat abadi. Meski begitu, apakah kita bisa menangkap salju-salju kekosongan dalam beberapa bulan tergantung keberuntungan? Ye Bufan juga tahu. Dia baik hati dan berkata dengan sabar, senior, kamu harus membiarkan aku mencoba sebelum kamu menyerah, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersama kamu. Lagi pula kamu menyelamatkan hidup ini. Chu melihat bujukannya tidak membuahkan hasil, Xiangyun berdiri dan berjalan keluar ruangan bersama Ye Bufan. Bab 3577 Membunuh Chen Banjiang. Ye Bufan memandang wanita di depannya. Setelah disiksa dalam turbulensi luar angkasa selama bertahun-tahun, dia masih memiliki hati yang bersyukur. Senior, makan ini. Dia berkata sambil mengeluarkan ramuan penyembuh dan menyerahkannya. Ini sebenarnya ramuan kelas 9. Chu Xiangyun melihat ramuan itu dan sangat terkejut. Meskipun dia bukan seorang alkemis abadi, sebagai orang yang kuat di tingkat Raja Abadi, dia masih memiliki pemahaman dasar tentang tingkatan obat mujarab. Di ruang yang bergejolak ini, segala jenis sumber daya sangat langka, termasuk pil penyembuhan.
Ini juga alasan mengapa saya tidak meminum satu pil pun sejak saya terluka. Pria muda di depannya menggunakan ramuan kelas 9, yang mengejutkannya dan menggerakkan hatinya. Chu Xiangyun mengambil obat mujarab itu dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu, sambil menyempurnakan potensinya. Namun pada akhirnya, dia menjadi semakin terkejut. Khasiat ramuan ini sungguh mencengangkan. Setiap kali dia mengambil langkah, luka di tubuhnya berkurang. Bahkan sebelum dia berjalan 100 langkah, luka berat sebelumnya telah sembuh total, dan bahkan bekas luka di tubuhnya telah hilang seluruhnya. Adik kecil, obat mujarab macam apa yang kamu bicarakan? Sungguh ajaib. Chu Xiangyun memandang Ye Bufan dengan ekspresi tidak percaya. Dia telah meminum obat mujarab kelas 9 sebelumnya, tapi obat itu jelas tidak seefektif yang ada di dalamnya depannya. Itu hanya pil penyembuh, tidak masuk hitungan. Ye Bufan tersenyum tipis dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Baginya, ramuan ini benar-benar biasa. Dia telah memurnikannya lebih dari selusin kali dan menyimpannya di dalam ring sebelum berangkat. Terima kasih banyak, adikku. Chu Xiangyun berterima kasih kepada pihak lain dengan sepenuh hati, tidak hanya karena menyelamatkan nyawanya, tetapi juga karena menyembuhkan luka-lukanya. Lukanya sembuh, dan keduanya bergerak lebih cepat, dan segera berjalan keluar dari gerbang kota Wutian. Adik, ayo cepat pergi. Chu Xiangyun menarik Ye Bufan ke udara. Menurut idenya, mereka berdua segera pergi agar tidak ditemukan oleh Chen Banjiang dan menimbulkan masalah. Namun sebelum mereka bisa terbang jauh, terdengar ledakan tawa arogan. Hahaha, kalian berdua pelacur, beraninya kalian keluar. Begitu dia selesai berbicara, 3 sosok berlari mendekat, menghalangi jalan kedua orang dan mengelilingi mereka. Di belakangnya ada 2 bawahan, keduanya telah mencapai puncak Daluoxian. Pelacur tak punya otak, kupikir kamu akan bersembunyi di kota Wutian. Aku tidak menyangka kamu begitu berani dan keluar. Aku akan bersenang-senang denganmu nanti. Chen Banjiang melirik dengan arogan matanya, pihak lain sudah menjadi mangsanya. Kemudian matanya tertuju pada Ye Bufan, wah, kamu sangat asing. Kamu baru di sini. Pantas saja kamu berani menyentuh makananku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Daluo immortal kecil berani berperan sebagai pahlawan dan simpan keindahan di sini. Saya pikir kamu terlalu panjang untuk hidup. Adik, cepat kembali ke kota Wutian dan aku akan menghentikan mereka. Setelah Chu Xiangyun selesai berbicara, dia melangkah ke depan Ye Bufan. Dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Meskipun dia masih dalam tahap awal Raja Abadi, dia masih lebih lemah dari Chen Banjiang. Bahkan jika dia hampir tidak bisa melawan, Ye Bufan, Great Luo Immortal tahap awal, jelas bukan tandingan 2 dewa puncak Daluo. Tapi begitu dia bergerak, dia ditarik kembali. Tidak perlu, aku akan menanganinya. Ye Bufan melangkah maju dan menghadapi 3 orang di depannya. Aku akan memberimu 2 pilihan, mati atau keluar. Hahaha, apakah otakmu terkena meteorit? Kamu berani mengatakan apapun. Ketiga orang itu tertawa dengan arogan, dan Chen Banjiang berkata dengan nada menghina, Daluo Immortal kecil berani mengatakan apapun di depan kita. Merajalela, aku sungguh tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, potong anggota tubuhnya dulu, lalu aku akan mengajarinya bagaimana berperilaku di ruang yang bergejolak ini. Tanda seru. Dewa Daluo di belakangnya setuju dan bergegas menuju Ye Bufan dalam sekejap. Kedua pria itu memegang pedang panjang dan dipenuhi niat membunuh. Adik kecil, hati-hati. Chu Xiangyun juga merasa bahwa Ye Bufan terlalu percaya, dan dia pasti tidak akan mampu melawan 2 dewa puncak Daluo hanya dengan keterampilan fisiknya. Dia hendak melangkah maju untuk membantu ketika dia melihat kilatan cahaya hitam, dan kemudian kepala 2 dewa Luo yang agung terbang tinggi ke udara. Ini, Chu Xiangyun tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 2 puncak Luo Immortal yang hebat bisa dibunuh dengan mudah. Dia tidak tahu bahwa meskipun Ye Bufan berada di tahap awal Daluo Immortal, dengan teknik Chaos Immortal yang menentang surga, kekuatannya pasti tidak kalah dengan Raja Abadi di tahap awal.
Kedua puncak Luo immortal yang hebat itu awalnya lemah dalam kekuatan, dan begitu ceroboh dalam meremehkan musuh. Wajar jika Dark Moon diam-diam memenggal kepala mereka. Saat jiwa kedua orang itu meluap, bulan gelap terbang kembali tanpa suara dan memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian. Kamu, Chen Banjiang tampak bangga dan sedang memikirkan cara menyerang Chu Xiangyun. Dia tidak pernah menyangka kedua orangnya akan terbunuh di tempat setelah mereka lewat. Nak, beraninya kamu membunuh bangsaku. Dia sangat terkejut, dan ada sedikit ketakutan dalam suaranya. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda di depannya terlalu kuat. Bahkan jika dia mencoba membunuh dua dewa Luo yang hebat, dia tidak akan bisa melakukannya dengan bersih. Mata Ye Bufan dingin, aku baru saja memberimu kesempatan untuk memilih. Karena kamu akan mati, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Nak, kakak tertuaku berada di tahap akhir Raja Abadi. Jika kamu berani untuk menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ini salahmu. Chen Banjiang jelas ketakutan. Dia awalnya mengira dia bisa memenangkan Chu Xiangyun sendirian, tapi dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang sama sekali tidak terlihat tiba-tiba meloncat. Jika dua orang bergabung, dia sendiri tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lupakan hari ini, aku tidak akan berdebat denganmu. Orang ini pertama-tama menyebutkan latar belakangnya, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain, lalu berbalik dan lari. Tidak mudah untuk melarikan diri. Ye Bufan sudah memiliki niat membunuh, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dalam sekejap. Wah, beraninya kamu. Chen Banjiang memperhatikan gerakan di belakangnya saat dia berlari, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menyerangnya. Dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya, siap menebas bulan gelap secara diam-diam. Tapi pada saat ini, Ye Bufan muncul di belakangnya dalam sekejap dan meninju. Dia telah menggunakan Flowing Light Floating Shadow secara ekstrim, dan kecepatannya sangat cepat. Ini, Chen Banjiang tercengang sejenak. Awalnya, dia berada di tahap awal Raja Abadi. Jika dia bermain dengan mantap, Ye Bufan mungkin harus menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkannya. Tapi sekarang dia merasa malu sebelum bertarung, dan dihadapkan pada serangan mendadak dari depan dan belakang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Pada saat ragu-ragu ini, tinju Ye Bufan menghantam jantungnya dengan keras. Pada saat yang sama, bulan gelap melintas tanpa suara, dan kepalanya terbang tinggi. Bab 3578, banyak kesulitan. Ye Bufan dan yang lainnya tidak terlalu jauh dari kota Wutian. Setelah membunuh Chen Banjiang, banyak makhluk abadi berkumpul. Semua orang berkomentar dan berbisik. Anak ini baru di sini, dia terlihat muda, tapi dia sangat kuat. Dia membunuh Chen Banjiang saat pertama kali tiba di sini. Dia adalah karakter yang kejam. Sudah berakhir, dia tidak tahu kedalaman. Setelah membunuh Chen Banjiang, Chen Bansuo harus memotongnya menjadi beberapa bagian, jadi dia ditakdirkan untuk mati. Orang-orang ini membicarakannya, dan Chu Xiangyun juga tampak cemas. Adik laki-laki, kamu terlalu impulsif. Kakak laki-lakinya Chen Bansuo adalah orang kuat di tahap akhir Raja Abadi. Dia pasti akan merepotkanmu ketika saatnya tiba. Bunuh dia. Paling banyak dua orang yang akan membunuhnya. Apakah ada bedanya untuk bangun dan menimbulkan masalah bagiku? Dia berkata, mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan Chen Banjiang dan yang lainnya di telapak tangannya. Dia memindai dengan kesadaran spiritualnya untuk melihat apakah ada harta karun. Akan lebih baik jika menemukan satu atau dua keping salju yang berterbangan di kehampaan, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan mentalnya terlebih dahulu. Hasilnya adalah kekecewaan besar. Ketiga orang malang ini hanya memiliki beberapa bahan pemurnian senjata di dalam ring dan tidak ada yang lain. Ini, Chu Xiangyun tertegun sejenak, tetapi ketika dia memikirkannya, memang itulah yang terjadi. Dengan gaya arogan Chen Bansuo yang biasa, apakah dia membunuh Chen Banjiang atau tidak, sebenarnya tidak banyak pengaruhnya. Oke, ayo cepat, tinggal 3 hari lagi, dan Ye Bufan tidak ingin membuang waktu, jadi dia menarik Chu Xiangyun dan mereka berdua dan terbang ke depan dengan cepat. Fei Xue Tianyu,
yang juga merupakan bagian dari langit berbintang yang bergejolak, awalnya tidak memiliki nama. Hanya saja kemungkinan munculnya void snow di sini sangat tinggi. Orang-orang dari kota Wutian sering datang ke sini, jadi mereka memberinya nama seperti itu. Jarak ke sini dekat atau jauh, dan mereka berdua terbang hampir sepanjang hari untuk sampai ke sini. Turbulensi di langit berbintang tidak terbatas, dan langit juga sangat luas, dan Anda tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas. Mari kita tinggal di sini. Chu Xiangyun jelas sangat akrab dengan tempat ini dan membawanya berhenti di sebuah meteorit besar. Begitu kedua orang itu tiba di sini, sepotong salju yang berterbangan melewati mereka. Hanya saja kecepatan benda ini terlalu cepat. Saat Anda menemukannya, ia sudah lewat, dan Anda bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan super cepat berkali-kali lipat lebih cepat dari Jiutian. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Benar saja, frekuensi berterbangan salju di langit di sini jauh lebih besar daripada di wilayah langit lainnya, dan segera setelah salju itu tiba, salju itu berterbangan satu demi satu. Chu Xiangyun tidak berbicara atau bereaksi dengan cara apapun, dia hanya berdiri diam di sampingnya, seolah-olah dia benar-benar kehilangan kepercayaan diri untuk menangkap salju yang berterbangan di langit. Tentu saja Ye Bufan tidak tahu bagaimana melakukannya, dia akan mencobanya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Baik itu untuk meningkatkan kekuatan mental Anda atau untuk menukar kesempatan kembali ke dunia peri, Anda tidak boleh melewatkannya. Dia menenangkan diri dan menyapu kesadarannya sejauh mungkin. Sekarang dia berada di tahap awal budidaya Daluo Immortal, kesadaran spiritualnya biasanya dapat menyapu sekitar 200 meter. Namun ruang di sini bergejolak, dan terdapat berbagai gangguan dari waktu ke waktu, yang jaraknya hanya lebih dari 10.000 meter. Saat dia bersiap-siap, sepotong salju yang berterbangan muncul di kesadarannya, melaju ke sisi ini. "Tangkap aku!" teriak Ye Bufan, dan tangan besar Xianyuannya langsung meraih Fei Xue di langit. Mentalnya tegang sekarang, dan ditambah dengan tubuhnya yang kuat, kecepatannya lumayan, tapi meski begitu, dia masih sedikit lambat. Ketika tangan abadinya meraihnya, salju yang berterbangan di langit telah melewati udara dan menghilang. Ini terlalu cepat. Ye Bufan merasa kesal untuk beberapa saat. Namun dia tetap tidak menyerah, dan mencoba metode yang sama lebih dari belasan kali, namun pada akhirnya, tidak ada setitik pun salju yang berterbangan di kehampaan yang menyentuhnya. Chu Xiangyun menggelengkan kepalanya, "Sudah lama ku bilang padamu bahwa tidak ada gunanya kamu melakukan ini. Kamu tidak dapat menangkap mereka sama sekali. Kami tidak hanya memiliki banyak orang sebelumnya, tetapi kami juga menggunakan jaring pengikat abadi. Meski begitu, kami harus mengandalkan keberuntungan untuk menangkapnya. Apakah Anda ingin menggunakan jaring? Saya pikir saya punya satu di sini juga." Ye Bufan telah merampok banyak orang kuat sebelumnya dan memiliki piala yang tak terhitung jumlahnya, dan kebetulan ada banyak sekali jaring besar di dalamnya. Ini adalah senjata peri tingkat rendah yang disebut jerat surgawi, yang biasanya digunakan untuk menangkap monster. Namun benda ini bisa besar atau kecil di bawah kendali pikiran spiritual, dan bukan tidak mungkin digunakan untuk menangkap salju yang berterbangan di kehampaan. Jadi Ye Bufan mulai mencoba lagi, berharap jaring ini bermanfaat. Pada akhirnya, saya kecewa lagi. Meskipun benda ini sangat besar dan merupakan senjata ajaib, ini bukanlah ruang kendali yang tidak terbatas. Lubang pada jaring yang menampung salju yang berterbangan di dalam kehampaan tidak boleh terlalu besar. Setelah menyusut, jarak radiusnya akan menjadi 10 kaki. Jaring sebesar itu memang tidak kecil bagi manusia, namun jika ditempatkan di ruang hampa, sungguh menyedihkan. Jika waktu tidak terburu-buru dan tidak ada persyaratan kuantitas, seperti yang dilakukan Chu Xiangyun dan yang lainnya sebelumnya, mereka dapat menangkap 1 atau 2 tahun, maka mereka secara alami dapat menunggu perlahan dalam kehampaan. Tunggu dan lihat saja, Anda selalu dapat menemukan 1 atau 2. Tapi itu tidak berhasil sekarang. Dia hanya punya waktu kurang dari 3 hari, dan dia harus memastikan kuantitasnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan tempat untuk masuk ke saluran tersebut.
Jadi Ye Bufan mencoba menggunakan jaring langit untuk secara aktif menangkap salju yang berterbangan di kehampaan. Efeknya tidak jauh berbeda dengan tangan abadinya. Saat dia mengambil tindakan, salju yang berterbangan di kehampaan telah berlalu, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah berjuang seperti ini selama hampir setengah hari, mereka berdua berdiri di sana dan tidak mendapatkan apa-apa. Chu Xiangyun berkata, "Adik, biarkan aku melupakannya. Void Flying Snow tidak mudah ditangkap. Jangan kembali ke kota Wutian lagi. Tinggalkan dari sini secepat mungkin." Saya kira itu tidak akan memakan waktu lama, untuk Chen Bansuo untuk menangkapnya. Kemarilah. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Ye Bufan mengerutkan kening dan menghitung kartunya dari awal hingga akhir untuk melihat bagaimana dia bisa menangkap Void Snow ini. Ngomong-ngomong, mari kita coba manik-manik guntur dan lihat bagaimana kelanjutannya. Ye Bufan berpikir, dan manik-manik guntur terbang ke udara. Tiba-tiba terjadi guntur, kilat, dan segera membentuk jaring guntur yang besar. Ada sekitar 1000 lembar di jaring ini, jauh lebih besar dari sebelumnya. Suatu kebetulan bahwa segera setelah jaring petir terbentuk, sepotong salju yang berterbangan dari kehampaan bergegas ke arahnya dan menabrak jaring tersebut. Ye Bufan menoleh dengan penuh semangat, lalu dipenuhi dengan kekecewaan. Salju yang berterbangan di langit tidak dapat menahan kekuatan guntur dan kilat, dan telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Setelah menyingkirkan Thunderbird, dia merasa sangat tertekan. Apakah dia menyerah begitu saja? Tanpa Void Fake Sue, akan sangat sulit meningkatkan kekuatan mental seseorang. Yang terpenting adalah tanpa Void Fake Sue dalam jumlah yang cukup, dia tidak akan bisa meraih juara pertama kompetisi dalam beberapa hari, apalagi mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia peri. Saya pikir saya akan mampu menangkap benda ini dengan berbagai kartu truf dan kebijaksanaan saya, tetapi ternyata sangat sulit. Melihatnya seperti ini, Chu Xiangyun berkata lagi, "Saudara Ye, dengarkan nasihatku dan ayo pergi." Ye Bufan mengangguk, dan saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Bab 3579 Terobosan Gila. Ye Bufan telah lama berada di dunia abadi sehingga dia perlahan menerima identitasnya sebagai makhluk abadi dan melupakan beberapa hal di bumi. Sekarang, dengan kilatan inspirasi di benaknya dan sebuah pemikiran di benaknya, sesuatu seperti tutup panci besar muncul di hadapannya. Meskipun radar militer yang baru dikembangkan di distrik 51 berukuran kecil, kekuatannya sangat luar biasa, dan jangkauan deteksinya mencapai 10.000 km yang menakutkan. 10.000 km hampir 1000 kali lebih kuat dari 10.000 meter kesadarannya saat ini. Belum lagi benda ini merupakan produk teknologi tercanggih yang dapat dengan cepat menghitung kecepatan, arah, dan lintasan pergerakan lawan. Dengan cara ini, jika ingin mencegat, Anda tidak hanya punya cukup waktu, tapi juga arah yang jelas. Setelah Ye Bufan merampok area 51 sebelumnya, dia memiliki pemahaman kasar tentang produk teknologi tinggi di sini. Saya pikir benda-benda ini tidak akan pernah digunakan lagi ketika saya tiba di alam abadi. Untungnya, ruang di Istana Raja Naga cukup besar, jadi saya tidak meninggalkannya sangat berguna saat ini. Dengan penuh semangat, dia mulai mempelajari instruksinya, lalu dengan cepat memasang radar dan menghubungkannya ke komputer. Sekitar setengah jam kemudian, radar tercanggih di area 51 dipasang. Chu Xiangyun benar-benar tercengang dan tidak mengerti apa ini. "Adik, senjata ajaib macam apa ini?" Ye Bufan terkekeh, "Ini hal yang bagus. Dengan itu, kita bisa menangkap salju yang berterbangan di langit." Tapi hanya sedikit dia mengangguk dan melihat radar dari depan ke belakang dan kiri ke kanan. Tetapi bahkan orang setingkat Raja Abadi yang kuat, bahkan jika dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, belum pernah melihat hal-hal berteknologi tinggi seperti itu. Tidak ada petunjuk sama sekali. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana benda aneh ini bisa menangkap salju yang berterbangan di kehampaan. Ye Bufan mengabaikannya sama sekali. Setelah bersiap-siap, dia menekan tombol start. Hanya terdengar bunyi bip, dan radar secara resmi dimulai. Dia menatap layar komputer,
dan radar akan bereaksi terhadap apapun yang bergerak dan memberikan berbagai parameter secepat mungkin. Kekurangannya adalah arah radar ini terbatas, dan hanya dapat memilih satu arah untuk dideteksi. Namun hal ini tidak berdampak banyak pada Ye Bufan, itu sudah cukup. Menatap layar dengan penuh semangat, titik lampu merah tiba-tiba muncul dalam jangkauan deteksi radar dan bergerak cepat ke arah ini. Itu adalah Void Flying Snow yang muncul. Tidak peduli seberapa cepat benda ini, masih membutuhkan waktu untuk menempuh jarak 10.000 km. Waktu singkat ini sudah cukup bagi Ye Bufan. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan jaring yang telah disiapkan terbang ke arah kiri depan. Begitu jaring besar di sini dibuka, sebongkah salju yang berterbangan langsung jatuh ke dalam jaring seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Benda ini cepat, tetapi ternyata ringan, hampir tanpa bobot. Setelah jatuh ke dalam jaring, menimbulkan sedikit getaran, lalu berhenti. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan salju yang berterbangan jatuh ke telapak tangannya, diikuti dengan ledakan tawa. Hahaha, berhasil. Saya akhirnya berhasil. Chu Xiangyun terus menonton dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak mengerti mengapa Ye Bufan mengambil sesuatu seperti kuali dan menaruhnya di sini, tapi dia dengan cepat menangkap Void Feixue. Bagaimana hal ini dilakukan? Sebelum dia bisa pulih, titik merah yang bergerak cepat muncul lagi di layar komputer, dan sepotong salju yang berterbangan muncul di kehampaan. Ye Bufan mengambil tindakan lagi, tanpa ada yang meleset. Seperti kata pepatah, satu hal dapat menjatuhkan hal lain, dan ada keahlian khusus dalam bidang ini. Dengan senjata tajam seperti pendeteksi radar, menangkap salju yang berterbangan di kehampaan semudah memilih objeknya. Ini, Chu Xiangyun tercengang. Tim mereka sebelumnya telah sibuk selama setahun, dan mereka hanya menangkap paling banyak 2 buah, yang tidak sebanding dengan kecepatan lawan mereka. Sebelum dia bisa pulih, cahaya putih melintas di depan matanya, dan kepingan salju jernih muncul di depan matanya. Ada salju yang berterbangan di kehampaan, dan makhluk spiritual antara langit dan bumi bergerak melalui kehampaan, tampak seperti kepingan salju heksagonal. Ayo ambil masing-masing satu bagian, kamu bisa menggunakan ini. Ye Bufan membagi sepotong Void Snow kepada Chu Xiangyun, lalu menempelkan potongan di tangannya ke istana Niwan di antara alisnya. Menurut catatan medis kuno, metode penyerapan ini adalah yang tercepat dan memiliki efek paling langsung. Begitu salju yang berterbangan di langit menyentuh istana Niwan, langsung berubah menjadi aliran air jernih dan menghilang. Dan pada saat ini, kekuatan mental di lautan kesadaran seperti disuntik darah ayam, meningkat pesat. Tahap tengah dari Daluo Immortal, tahap akhir dari Daluo Immortal, puncak dari Daluo Immortal, tahap awal dari Raja Abadi, dan tahap tengah dari Raja Abadi. Padahal hanya ada satu bagian. Tapi itu secara langsung menyebabkan kekuatan mental Ye Bufan menerobos level utama satu demi satu, dari tahap awal Daluo Immortal hingga tahap tengah Raja Abadi. Barang bagus. Benar-benar barang bagus. Ye Bufan sangat gembira. Ini adalah berkah tersembunyi baginya, setelah meningkatkan kekuatan mentalnya ke tingkat ini. Tapi ketika dia melihat ke belakang, Chu Xiangyun sedang memegang Void Feixue di tangannya, masih menatapnya dengan tatapan kosong. Ada apa, senior? Apakah ada yang salah? Chu Xiangyun menelan ludah, dan berkata dengan suara kering, kamu baru saja memberikannya kepadaku seperti ini. Void Snow, timnya terdiri dari 10 orang, dan karena dia yang paling lemah dalam budidaya, dia secara alami mendapat sumber daya paling sedikit. Sebelumnya, dia tahu betul betapa Ye Bufan sangat menghargai Void Feixue, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan sebagian darinya setelah dia mendapatkannya, yang benar-benar di luar dugaannya. Aku sudah memberikan ini padamu, apakah kamu punya sesuatu untuk ditanyakan? Ye Bufan tersenyum sedikit, dan saat ini bagian lain memasuki jangkauan deteksi radar, dan kemudian muncul di telapak tangannya. Satu bagian hilang, jadi aku akan memberikan bagian ini kepadamu juga. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan potongan salju yang berterbangan di langit datang ke Chu Xiangyun lagi. Dia bukanlah orang yang pelit pada awalnya, tapi sekarang dia memiliki radar ini, hanya perlu beberapa menit untuk menangkapnya,
jadi mengapa dia peduli dengan satu atau dua bagian? Dia memberikan 2 potong Void Snow kepada Chu Xiangyun, dan kemudian dia mulai menangkapnya lagi. Dalam waktu singkat, saya sudah mempunyai 10 tablet lagi di tangan saya. Sekarang Ye Bufan tidak mengkhawatirkan peringkatnya dalam 2 hari. Prioritas utamanya adalah meningkatkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Dia mengambil Void Fake Sue dan menempelkannya di istana Niwan miliknya, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Benda ini memang sama legendarisnya. Bagian pertama memiliki efek terbaik, dan kemudian menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi potongan, hampir tidak ada dampak. Ke-10 keping Void Snow telah habis. Meskipun tidak berpengaruh nanti, kekuatan mentalnya telah mencapai tahap awal dari Dewa Abadi. Kesadaran spiritualnya melihat sekeliling, dan jangkauannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Hahaha, dia tertawa keras, gembira. Tahap awal dari Dewa Abadi, yaitu tahap awal legendaris dari Dewa Abadi. Bahkan jika kekuatan spiritual seseorang mencapai tingkat ini, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Selain itu, dia juga memiliki senjata serangan spiritual seperti pisau kesadaran ilahi. Dengan kekuatan mental yang begitu kuat, bahkan jika dia menghadapi Raja Abadi Puncak, dia dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Bab 3580, menjelajahi tas untuk mendapatkan sesuatu. Chu Xiangyun berdiri di samping dan menyaksikan Ye Bufan menggunakan 10 Void Fake Sue secara berurutan, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah tinggal di kota Wutian selama bertahun-tahun dan tahu betapa berharganya benda ini. Pada hari kerja, semua orang memegangnya seperti harta karun. 10 keping Void Flying Snow telah dikeluarkan, dan saya tidak tahu berapa banyak sumber daya budidaya yang dapat ditukar, tetapi sudah habis. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga mengambil satu dan meletakkannya di antara alisnya. Tapi itu saja, hanya satu yang dipakai, dan yang kedua enggan dipakai pula. Melihatnya seperti ini, Ye Bufan tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan mengirimkan 3 orang yang baru saja dia tangkap. Kami akan memiliki lebih banyak dari ini di masa depan. Gunakan jika Anda mau. Tidak ada yang enggan untuk dilakukan. Ye Bufan masih sangat berterima kasih kepada Chu Xiangyun. Tanpa wanita ini, dia tidak akan mengenal dunia ini sama sekali dan akan melakukannya belum bisa menggunakannya begitu cepat. Pelajari tentang kota Wutian. Ia adalah orang yang membalas kebaikan, dan oleh karena itu ia tidak pelit terhadap pihak lain. Chu Xiangyun tidak bisa tenang dalam hatinya untuk waktu yang lama. Secara umum, makhluk abadi akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan sumber daya untuk budidaya, membunuh orang untuk mendapatkan harta dan mendapatkan kekayaan. Saya telah melihat pemuda seperti ini. Ye Bufan hanya melakukan apa yang ingin dia lakukan, mengabaikan pikirannya, dan kemudian terus menangkap salju yang berterbangan di langit. Fakta membuktikan bahwa radar berkekuatan tinggi ini jelas merupakan artefak untuk menangkap Void Snow. Sekitar sehari kemudian, dia sudah memiliki lebih dari 100 Void Snow di tangannya. Dengan kecepatan penangkapan yang begitu cepat, jika makhluk abadi lainnya di kota Wutian mengetahuinya, rahang mereka mungkin akan ternganga. Chu Xiangyun berdiri di dekatnya, hatinya benar-benar mati rasa. Dia tidak tahu apa kuali ini, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bagi Raja Abadi, salju yang berterbangan di kehampaan berada di luar jangkauan, dan di depan orang lain rasanya seperti mencari sesuatu. Ye Bufan sangat gembira. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat. Kekuatan mentalnya telah ditingkatkan ke tingkat Dewa Abadi, dan dia telah memperoleh panen yang begitu besar. Namun ada satu kekurangannya, yaitu seiring berjalannya waktu, frekuensi ia menangkap salju yang berterbangan di kehampaan semakin berkurang. Awalnya butuh sekitar 2 atau 3 menit untuk menangkap satu, lalu butuh 3, 4, atau 5 menit, dan sekarang butuh hampir 7 atau 8 menit untuk menangkap satu. Setelah memikirkannya beberapa saat, akhirnya saya mengerti bahwa salju yang berterbangan di langit tidak hanya terbang dan tidak pernah kembali, tetapi terus berulang. Dia membawa pergi lebih dari 500 orang sekaligus. Jumlahnya jauh lebih kecil, dan kepadatan perjalanan pulang pergi berkurang secara alami.
Benda ini adalah makhluk spiritual dari langit dan bumi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi jika dipikir-pikir, Anda tahu bahwa ia tidak dapat berkembang biak tanpa batas. Dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menghasilkannya. Tapi ini bukan apa-apa, dampaknya kecil padanya. Menurut Chu Xiangyun, tempat pertama terakhir kali lebih dari 300, dan apa yang dia miliki sudah cukup. Setelah menghitung, saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya akan kembali setelah mengumpulkan 600 koin. Dengan pemikiran ini, sepotong salju beterbangan muncul di sana, dan segera jatuh ke dalam perangkap yang telah dia pasang. Pada saat ini, terdengar suara cepat menerobos udara di belakang mereka, diikuti oleh selusin sosok yang berlari ke arah mereka, langsung mengelilingi mereka berdua. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya jangkung dengan wajah jahat dan niat membunuh. Chen Bansuo, orang kuat di akhir periode Raja Abadi, juga merupakan tokoh terkenal di kota Wutian. Di belakangnya ada selusin orang, semuanya berada di level Raja Abadi, dan salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari Chu Xiangyun. Ketika Chen Bansuo mendengar adik laki-lakinya dipenggal di depan umum di depan kota Wutian, dia menjadi sangat marah. Segera, dia memimpin anak buahnya untuk membalas dendam secara agresif. Namun, area langit ini terlalu luas, dan butuh waktu lama untuk menemukan Chu Xiangyun dan Ye Bufan di sini. Chen Bansuo memasang ekspresi mematikan di wajahnya, "Nak, apakah kamu membunuh saudaraku Chen Banjiang?" Melihat dia dikepung dan sudah terlambat untuk melarikan diri, hati Chu Xiangyun tenggelam ke dasar. Sekarang dua orang menghadapi lebih dari selusin orang, dia tidak memiliki peluang untuk menang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mental mereka. Ye Bufan sangat metodis, seolah-olah dia tidak melihat orang-orang itu, dan mengulurkan tangannya untuk mengumpulkan Void Fake Sue yang baru ditangkap. Ketika Chen Bansuo dan selusin orang di belakangnya melihat pemandangan ini, pupil mereka menyusut. Mereka tidak menyangka Ye Bufan mendapatkan Void Snow dengan mudah. Anda harus tahu bahwa bahkan orang kuat seperti mereka mungkin tidak akan mendapatkannya selama beberapa bulan. Chen Bansuo berkata lagi, "Nak, serahkan Void Fake Sue-mu, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh." Ye Bufan kembali menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Saat kakakmu datang kepadaku sebelumnya, aku memberinya dua pilihan, mati atau keluar, tapi dia bersikeras memilih yang pertama. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan yang sama, mati atau keluar." Chu Xiangyun putus asa. Pada saat ini, Chen Bansuo sangat kesal sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Hasil akhirnya hanya kematian. Tapi tidak ada dendam. Bagaimanapun, nyawanya diselamatkan oleh orang lain, jadi dia akan mati begitu dia mati. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membalik pergelangan tangannya dan pedang panjang muncul di telapak tangannya, siap bertarung kapan saja. Chen Bansuo dan anak buahnya tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka orang di depan mereka berani menjadi begitu sombong. "Kamu benar-benar sombong. Daluo Immortal kecil sangat sombong. Sekarang aku akan mengirimmu pergi." Saat dia berbicara, dia langsung mengulurkan tangan dan meraih Ye Bufan, seperti menangkap ayam, tanpa keraguan. Menurutnya, dia berada di tahap akhir dari Raja Abadi. Berurusan dengan Luo Abadi yang hebat seperti orang dewasa yang menindas seorang anak, tidak ada ketegangan sama sekali. Bukan hanya dia, belasan orang di belakangnya pun berpikiran demikian, dan sudah menganggap pemuda di depannya itu sebagai orang mati. Tapi kemudian kejadian yang mengejutkan orang-orang ini terjadi. Ye Bufan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Chen Bansuo dan meninju. Ini, Chen Bansuo mengambil ruang kosong dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Menghadapi pukulan yang datang ke arahnya, dia tidak lagi berani meremehkannya sama sekali, dan meninjunya dengan seluruh kekuatannya. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan terjadi ledakan, kabut darah meledak, dan lengan Chen Bansuo hancur berkeping-keping. Ini, Chen Bansuo, yang kehilangan lengannya, terguncang dan terbang mundur sejauh beberapa kaki, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kekuatan lawan terlalu kuat. Sebagai Raja Abadi tahap akhir,
geng abadi yang melindungi tubuhnya seperti tahu di depan orang lain dan tidak berpengaruh sama sekali. Kamu adalah body refining immortal. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan jawaban mengapa pihak lain tampaknya hanya Great Luo immortal, tetapi sangat kuat. Jawaban kenapa dia bisa membunuh saudaranya sendiri ada di sini. Tidak hanya dia adalah Raja Abadi Pemurnian Tubuh, tetapi dia juga berada di level puncak, dan kekuatannya jauh di atas miliknya. Tetapi bahkan jika dia ingin memahaminya, itu sudah terlambat. Tinju Ye Bufan muncul di depannya lagi.